Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutin kita, seperti biasa di hari Kamis atau malam Jumat, kita akan talk show bersama seorang vokalis, bersama seorang penulis dan pelukis juga, yaitu Mas C. Halo Mas C, selamat malam. Halo, selamat malam, Aan. Mas C, apa kabar Mas? Syukur, stabil, alhamdulillah sehat. Bulan puasa harus sehat nih. Alhamdulillah. Mas C, bolehkah Ya, mungkin berbagi cerita selama 1 minggu ini, aktivitas apa aja sih yang sudah dijalankan gitu ya? Apalagi di ya, tengah-tengah puasa, mungkin berkaitan dengan tema kita terkait musik atau mungkin, terkait dengan kepenulisan. ya Kak, terkait dengan kepenulisan justru saya ingin mendukung tulisan saya dengan cara memeriksa kembali di handphone saya lagu-lagu yang kira-kira cocok untuk tema lagu di buku ini gitu ya. Terutama judulnya gitu. Jadi ternyata ada total tuh ada 11 file di handphone saya untuk khusus khusus materi lagu untuk solo. Saya pernah ngerekamnya lewat handphone pakai gitar. Ternyata total ada 11 lagu. Saya sudah memilihnya. Sebenarnya ada 3 kandidat lagu ya gitu. Tapi saya harus milih satu lagu yang kira-kira cocok. Lalu saya juga sudah membuat liriknya berdasarkan judul buku gitu ya. Ya semoga segera direkam berbarengan dengan masuknya cetak dan saya mulai produksi lagu gituan. Wow, 2 karya besar akan lahir berbarengan ya. Amin, 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 amin. Contoh Lancar. sebuah seniman yang sangat luar biasa. Satu karya buku akan lahir, tapi ada karya pendukung lainnya. Bukan karya pendukung ya, tapi karya lain yang juga akan lahir Ya, menemani. betul. Oke, kita doakan semoga lancar. Bulan Amin, puasa amin, ini jadi amin. bulan yang berkah gitu ya, semuanya lancar dan Ya, mungkin setelah lebaran nanti kita bisa segera menikmati karyanya. amin, amin. Semoga. Oke, Mas C, kita masuk ke Ya, sesi talk show ya. Kita boleh. akan membahas cinta yang tak pernah pergi di balik doa yang tak terjawab. Ini mungkin akan berkaitan dengan sebuah lagu yang akan kita bahas pada Ya, hari ini. Nah, Mas C, lagu ini kan terasa sangat kontras dengan distorsi grunge dari Cupu Manik gitu ya, yang biasanya selalu garang gitu ya. Apa ya. momen spesifik atau getaran batin apa yang membuat Mas C memutuskan untuk menanggalkan jubah pemberontakan tersebut, kemudian menulis lagu yang begitu teduh dan juga personal seperti ini, Mas? Iya, saya selalu bilang ke media bahwa Cupu Manik itu bukan robot atau bukan badut gitu ya. Robot yang dengan wajah datar atau badut yang selalu tersenyum. Kami itu bisa sedih, bisa gembira, bisa pilu, bisa luka, bisa jadi untuk memperlihatkan sisi manusiawi kita, kita nggak selalu harus marah-marah gitu ya. Kita nggak melulu harus selalu protes, tapi kita adalah manusia yang punya perasaan. Lalu buktinya adalah salah satunya adalah doa yang terjawab ini. Bahwa lagu doa yang terjawab ini adalah sepertinya kita sudah banyak membuat banyak lagu tentang banyak tema gitu. Tapi sebagai seorang ayah band bukan anak band lagi ya, karena kita udah menikah, jadi kita menyebutnya kita adalah ayah band gitu. Sebagai seorang ayah band gitu, kok kita belum pernah ya bikin lagu tentang anak-anak kita gitu. Kalau ngomongin tentang lagu tentang istri kita ya itu tercecer di lagu-lagu cintanya Cukup Manik gitu. Tapi kalau anak kapan ya gitu. Ya juga ya akhirnya anak-anak sepakat, semua personil sepakat gitu bahwa doa yang terjawab adalah bagaimana cara kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada betapa bangganya kita kepada anak-anak kita. Karena itu doa yang terjawab itu adalah memang kami mendoakan semoga kami dianugerahi keturunan gitu. Dan kehadiran mereka adalah sungguh-sungguh sebagai doa yang menjelma, jadi doa yang terjawab gituan. Iya, pertama kali saya mendengar, lagu ini ya, judulnya dan juga mendengarkan lagunya, terus, eee, melihat postingan Mas C juga, saya Ya, sangat-sangat yakin bahwa lagu ini memang sebenarnya diperuntukkan untuk, anak gitu ya, dan betul, ya itu adalah anugerah yang mungkin sangat-sangat, tidak bisa tergantikan dengan apapun. Nah, Mas C, betul. dalam liriknya ada kalimat, "Ku telah berikan nama yang indah untukmu sebagai doa," gitu ya. Seberapa Ya. besar Mas C meyakini bahwa sebuah nama itu bukan sekedar identitas, tapi sebuah ramalan masa depan yang Mas C titipkan untuk sang buah hati melalui lagu ini, Mas? Iya, kita sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan teladan yang baik.
yaitu dimulai dengan memberikan nama yang baik kan. Nama yang baik itu adalah doa, dan doa memang nggak semua harus terjawab, bisa juga tertunda gitu. Tapi yang jelas selain doa, kita titipkan harapan pada nama anak gitu. Saya menamai anak saya Sinar karena saya berharap dia akan menyinari orang-orang di sekitarnya. Saya menamai anak saya Negara, itu adalah satu tempat gitu. Saya berharap negara jaya berarti negara yang gemilang. Artinya sebenarnya saya berharap negara yang kita tinggali adalah negara yang gemilang, negara yang berjaya gitu. Begitu pun Sinar gitu. Jadi coba kalian tanya kepada semua orang tua bahwa mereka menitipkan harapan dan doa sebenarnya lewat nama-nama. Jadi ya kita berharap menamai anak kita dengan panggilan yang indah, dengan nama yang indah, itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kehadiran mereka kan gitu. Jadi akan sangat damai hati kita jika kita memanggil anak kita seolah-olah kita sedang selalu mendoakan dia gitu. Jadi anak adalah doa, nama anak adalah doa gitu, dan harapan kita gitu. Gituan. Ya, saya setuju banget ya sebagai seorang bapak-bapak yang Ya baru kan? punya satu anak. Ya Betapa betul. bahagianya kita memanggil anak kita dengan nama yang mungkin Iya, kita buat sendiri gitu Mas ya, dan iya kita betul, tahu betul, artinya, kita mendoakan dia, itu adalah betul. sebuah kebahagiaan. Dan lagu ini saya sepakat sekali dengan salah satu liriknya tadi yang menyebutkan bahwa Ya, ya nama yang indah itu sebagai doa yang kita berikan gitu ya. ya, Ada baris lirik yang menyebutkan kau bagaikan surga yang nyata gitu. Di ya. tengah kerasnya dunia industri musik dan juga hiruk-pikuk kehidupan Mas C. Apakah kehadiran sosok Permata Hati ini memang menjadi satu-satunya jawaban yang paling konkret Mas atas segala kegelisahan yang mungkin selama ini Mas C rasakan? Ya sebenarnya kata-kata surga yang nyata tuh ginian. Sejujurnya ya, kalau Aan atau kita dianugerahi dengan tingkatan banyak surga di sana. Ada beberapa tingkatan yang paling nikmat, surga paling nikmat gitu. Kalau saya sih misalnya kita dianugerahi surga yang paling rendah kenikmatannya, tapi tetap surga gitu. Lalu coba Aan bayangkan, Aan bergelimang kenikmatan, Aan dan saya bergelimang kedamaian gitu. Tapi kita menyadari bahwa di surga itu yang katanya tempat paling damai, tempat yang paling didamba oleh banyak orang. Ternyata anak kita nggak di sisi kita. Apakah benar surga akan menjadi surga yang sesungguhnya ketika kita tahu anak-anak kita nggak ada di sebelah kita? Karena itu saya berani bilang gitu, saya selalu mengandaikan bahwa Sinar dan Negara adalah dua potong surga kecil yang nyata yang menjelma. Makanya saya selalu bilang mereka adalah dua potong surga kecil saya. Makanya saya selalu bilang di situ, surga yang nyata, mereka benar-benar surga yang nyata. Bahkan ketika kita dihadirkan surga tapi tidak ada Sinar dan Negara nanti sebelah saya, apa artinya itu semua? Coba aja kita bayangkan, ketika ada satu kenikmatan yang sangat di puncak gitu, tapi di situ nggak ada anak-anak kita, apa rasanya? Apakah saya akan merasa hampa? Gitu. Karena itu saya selalu memanggil mereka adalah dua potong surga kecil yang nyata yang bisa saya gendong-gendong. Gitu. Wow, yang bahkan sampai dia besar kita masih menganggap dia sebagai Betul, anak-anak ya Mas ya. betul, Oke. betul. Eh, Masnya sering bercerita tentang akrobat kata ya. Di lagu ini pemilihan katanya itu sangat lugas, namun rasanya itu begitu dalam, Mas. Nah, seperti Ya, contohnya misalnya hadirmu membuatku berbunga gitu ya. Bolehkah mungkin diceritakan, Mas, seperti apa sih proses kreatifnya gitu ya? Apakah ya. lagu ini lahir dalam sebuah kesunyian gitu ya, terus kemudian Masnya mendapatkan sebuah surga yang mungkin kebahagiaannya tidak tergantikan, atau justru lagu ini lahir saat Masnya sedang menatap anak Masnya gitu ketika dia sudah lahir lalu kemudian inspirasi lagu ini muncul? Iya, saya ketika saya menatap anak saya lahir gitu ya, Sinar dan Negara terutama gitu ya, saya akhirnya berpikir gitu bahwa apakah saya lebih banyak menatap mata mereka atau seorang ayah bernama C itu akan lebih banyak menatap layar handphone, gitu. Sejujurnya saya waktu itu berpikir gitu, oh, kalau sampai layar handphone lebih banyak ditatap sama saya daripada mata anak-anak saya, ada yang salah dari hidup saya gitu. Karena itu
akrobat kata-kata itu saya tulis. Jika Aan bertanya apa yang sedang saya bayangkan, justru saya membayangkan ketika saya lagi anak-anak saya harus pergi ke luar negeri atau keluar kota untuk melanjutkan sekolah. Saya sempat membayangkan itu gitu. Sekarang pun saya sudah membayangkan gitu. Sinar baru 1 SMA, 2 tahun lagi nggak lama, 2 tahun lagi Sinar mungkin akan berpisah keluar kota atau keluar negeri untuk bersekolah gitu. Nah, lagu ini saya tulis liriknya ketika saya naik kereta gitu. Keretanya bukan Wush yang cepat ya, tapi kereta lama. Waktu itu Wush belum ada. Perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung. Lirik ini tercipta di dalam kereta. Itu indah banget melihat ke jalan, keluar jendela dengan laju kereta. Saya membayangkan ketidakhadiran mereka, anak-anak saya ketika mereka dewasa gitu. Dan bahkan itu rasa syukur saya ketika mereka lahir ke dunia gitu. Justru di momen itu saya jarang sekali cerita ini ya, bahwa doa yang terjawab itu adalah syair yang saya tulis di perjalanan di kereta. Wow, ini sebuah fakta baru yang mungkin kita dapatkan ya. Ya, Bayangan saya ketika Mas Syah menulis lagu ini, itu terinspirasi dari ya setelah anak pertama lahir gitu ya, kita melihat ya, wajahnya, kita azan gitu, terus kita ya, merenung dengan rasa bahagia plus sedih gitu ya. Ternyata lagu ya, ini lahir saat masih sedang dalam perjalanan dan ya. membayangkan ketika anak Mas Syah besar Membayangkan, besok ya betul, akan meninggalkan Mas Syah dan melanjutkan studinya. betul. Semoga ini jadi wawasan baru yang ketika Iya, kita ya. Dan mendengarkan lagu ini kita iya betul. sadar perasaan seorang ayah tersebut ya. Saya yakin orang-orang yang rajin atau sering mengintip resonansi akhirnya akan terbuka fakta-fakta baru yang saya jarang ceritain di mana-mana gitu. Oke, saya akhirnya mungkin akan menemukan rasa yang baru ini Mas nanti ketika mendengarkan lagu. Iya, 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 iya. Oke, Mas Syeh, di bagian Ya, akhir ada lirik yang buat saya sangat menyentuh gitu ya. Cinta yang besar ku beri, betul. rasakanlah getarnya di hati. Nah, bagaimana Mas Syeh membangun frekuensi agar kelak ketika Mas Syeh tumbuh dewasa gitu ya, Hmm. buah hati kita ini bisa merasakan getaran cinta yang sama saat seperti Mas C merekam lagu ini, kemudian menulis lagu ini gitu Mas. Ya, saya ingat banget ya, pada saat lirik terakhir ini kan lirik yang dikutip sama An adalah lirik di bagian akhir ya. Cinta yang besar ku beri, rasakanlah getarnya di hati. Dan satu lagi setelah ini, jika ayah harus pergi, gitu kan. Nah, lagu ini yang kan menemani. Jadi, eee pertama kali istri saya ngedengerin lagu ini gitu, "Tolong dengerin dong, demonya udah beres, lagunya udah beres, ini hasil dari mixing mastering." Begitu begitu baca lirik terakhir, istri saya foto selfie sambil menangis gitu. Karena sebenarnya cinta yang besar ku beri, rasakanlah getarnya di hati. Karena gini, eee terlalu banyak kata-kata cinta tersedia di internet. Begitu banyak, melimpah ruah. Puisi-puisi cinta ada di Google. Begitu banyaknya kali ini sekarang stok kata-kata ekspresi cinta, mau surat cinta, ucapan cinta, itu tersedia sangat berlimpah di pencarian AI misalnya. Tapi apakah semua kata-kata yang tersedia itu mampu menggetarkan hati seseorang? Pernahkah kita mengatakan cinta yang tulus dan lalu bergetar? Karena itu, saya selalu bilang, cinta yang besar telah ayah beri loh. Nah, tolong ingat-ingat, apakah terasa di hati kamu? Itu jauh lebih bermakna daripada sekedar ucapan ayah cinta kamu. Walaupun saya setiap hari selalu bilang love you atau ayah sayang kamu, ayah cinta kamu. Tapi tapi perlu sekali-kali merasakan apakah betul getarannya sampai, gitu. Apakah betul resonansinya sampai, gitu. Ya, dan seperti yang saya bilang, kata-kata cinta berlimpah ada di mana-mana. Itu tersedia di manapun kita tinggal ambil. Tapi tapi sejarah hidup kita, bagaimana perjuangan kita untuk anak-anak kita, bagaimana cara kita menatap, bagaimana cara kita menyentuh, bagaimana bagaimana kepedulian seorang ayah kepada anak-anaknya, bagaimana cara dia memeluk, itulah yang dirasain.
Makanya cinta yang besar ku beri, gitu. Rasakanlah getarnya di hati. Karena memang harus dirasakan, gitu. Wow, eh, saya berharap ya semoga Ya, Sinar juga negara nanti menonton talk show ini. iya. Mungkin ada banyak sekali anak di luar sana yang ingin punya karya seperti ini ya, Ya. karya dari orang tua yang kemudian diberikan untuk anaknya, disampaikan lewat lagu dan Masnya menjelaskan bagaimana rasa getaran hati itu bisa sampai lewat sesuatu yang tulus tanpa kita mengucapkan kata cinta itu adalah sesuatu yang levelnya mungkin berbeda dengan kita yang mungkin jatuh cinta pada umumnya gitu ya. Iya, 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 iya. Ya, Masnya. Tapi ya saya yakin bahwa Aan pun akan begitu, bahwa bahwa betapa gampang kita menemukan kata-kata cinta, puisi cinta, sastra cinta, filsafat cinta gitu. Banyak teorinya, banyak kalimatnya, banyak tersedia kalimat itu. Tapi yang akan diingat oleh anak-anak kita adalah bagaimana cara kita mencintai itu yang sampai getarannya ke hati mereka. Makanya saya perlu sekali menuliskan itu. Cinta yang besar ku beri, rasakanlah getarnya di hati. Wow, saya setuju banget. Ya, Ucapan dan perbuatan itu akan terasa sangat berbeda sekali di sangat berbeda, sangat anak berbeda. kita. Tapi Masnya punya sebuah karya yang mungkin perbedaannya sangat jauh dengan kita. Oke, Ya, Masnya, ya, ya. lirik Saat Ayah Harus Pergi, lagu Ya, ini akan menemani gitu ya. Terdengar seperti sebuah surat wasiat yang sangat-sangat emosional. ya. Apakah Mas C memang sengaja menyiapkan lagu ini sebagai kompas atau pelukan hangat bagi sang anak di masa depan, ketika mungkin Mas C sudah tidak ada lagi di sampingnya? Ya gini, saat ayah harus pergi itu sebenarnya ada dua sayap. Sayap sayap makna yang pertama, seorang ayah tuh biasanya memang pergi. Pergi kemana? Mencari nafkah. Saat ayah harus pergi itu bukan melulu meninggalkan dunia ini. Saat ayah harus pergi, lagu ini yang kan menemani. Itulah indahnya ketika para musisi atau ayah-ayah band ini punya karya, sehingga ketika mereka rindu sama ayahnya atau mereka bahkan yang meninggalkan sekolah, keluar negeri atau keluar kota, lagu doa yang terjawab ini akan menjadi oleh-oleh gitu. Kayak kayak surat cinta nih, kamu pegang ya, walaupun ayah nggak selalu di sisi kamu ketika kamu belajar di luar negeri atau di luar kota, lagu doa yang terjawab Cupu Manik itu yang akan jadi teman ayah. Dan ingat loh, di situ ada suara ayah loh, gitu. Nah, itu mungkin jadi kelebihan di antara ekspresi-ekspresi seni yang lain. Saya betapa bersyukur sebagai seorang ayah dan sebagai penulis lirik, saya punya lagu ini doa yang terjawab. Dan betul juga atas pandangan Aan yang tadi bahwa apakah ini adalah sebuah wasiat gitu. Ya, ya bisa, sangat bisa gitu. Itu dimaknai ke sana, sangat bisa. Bahwa dari kita semua itu kan sebenarnya cita-cita yang paling damai itu adalah kalau Aan atau C ditanya bagaimana cara kita meninggal yang sangat indah. Satu jawabannya, aku ingin meninggal dengan tenang. Gak mungkin orang kalau hidupnya belangsa, kalau hidupnya brengsek, mati tenang. Gak mungkin. Gak mungkin kita akan meninggal dengan hati yang tenang kalau kalau begitu banyak orang yang tersakiti oleh ulah kita. Gak mungkin kita tenang kalau kita berlumur dosa. Gitu. Nah, itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Kamu mau meninggal dengan cara apa? Aku mau meninggal dengan tenang. Nggak mungkin orang tenang kalau meninggalkan begitu banyak duri, begitu banyak dosa gitu. Kalau lo pengen meninggal tenang, ya pasti meninggalkan begitu banyak warisan kebaikan di dunia ini kan gitu. Ya karena itu lirik ini kayak seolah-olah berpamitan gitu. Saat ayah harus pergi, lagu ini yang akan menemani. Oke, gitu. Bahwa iya ayah gue, lo harus sadar bahwa kematian adalah keniscayaan, bahwa kepergian dari dunia ini adalah keniscayaan, tapi ingat ya, jika kita baik, jika kamu baik, kita akan bertemu kembali di surganya Allah. Gitu. Nah itu sementara ketika ayah pergi, tolong lagu ini mudah-mudahan bisa menemani kerinduan kalian ketika ayah tiada. Gitu. Karena itu saya mewajarkan sekali ketika istri saya menangis dengerin lagu ini pertama kalinya. Gitu. Ya,
Iya, saya merasa ini sebuah legacy ya, Mas. Ini adalah warisan yang, eee, buat sebagian orang ya, sebuah pesan gitu kepada anak Iya, kita. Tapi, betul, betul. tadi Masnya punya 2 sayap terkait lagu ini yang mungkin harus kita pahami bersama juga. Iya, iya. Dan saya yakin Aan atau kita semua pasti ingin mewariskan apapun untuk diingat anak-anak kita. Dan saya yakin kita pasti ingin punya wasiat gitu ya, jauh-jauh hari sebelum kita pergi gitu. Saya yakin kita akan punya keinginan itu. Jadi, saya ngerasa bahwa pada saat ketika saya menulis lagu ini, sepertinya bukannya menjadi pesimis gitu, bukannya bukannya sad ending, enggak gitu. Justru justru keterpisahan itu adalah keniscayaan yang harus anak-anak kita harus melek itu, bahwa kenyataan itu akan mereka saksikan sendiri gitu. Jadi kayaknya saya merasa sebagai penulis lirik doa yang terjawab, jika saya tidak menyematkan kalimat jika ayah harus pergi gitu ya, seolah-olah saya nggak peduli bahkan sama mereka. Itu adalah bentuk kepedulian. Saya menjelaskan ini kepada personil yang lain dan mereka setuju bahwa, "C, terima kasih ya, ini mewakili kita, ini mewakili kita." Gitu. Setuju banget. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Ya, Kita perlu untuk kemudian punya gambaran yang utuh akhirnya tentang lagu ini. ya, Bagi para pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di fase menanti jawaban gitu Mas, atau sedang berjuang memberikan ya, yang ya, terbaik untuk keluarganya, apa satu pesan utama dari Masnya lewat lagu Doa Yang Terjawab ini agar mereka tetap memiliki harapan gitu Mas? ya. Dan gini, saya yakin kenapa lagu ini di disematkan oleh satu diksi atau pilihan kata doa. Artinya cupu manik itu bukan melulu ngomongin duniawi, tapi adalah kekuatan doa dan dan, itu nggak remeh kalau kalian tahu kenapa judulnya doa yang terjawab gitu ya. Karena, saya meyakini takdir itu sulit sekali diubah. Ketika ketetapan Tuhan itu sudah ditetapkan Tuhan, apalagi udah tertulis di Lauh Mahfudz gitu ya, bahwa ini nasib nasib hidup lu, ini takdir hidup lu, C, gitu. Tapi, Allah ngasih ngasih tahu gitu bahwa tetap ada loh yang bisa mengubah takdir. Apa itu? Yaitu doa, gitu. Jadi karena itu ini nggak main-main gitu, pemilihan kata doa yang terjawab ini nggak main-main. Judul judul ini seolah-olah kayak seolah, "Oh, doa lo yang terjawab." Enggak, gitu. Makna doa tuh besar sekali gitu. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa bagi mereka yang belum dikaruniai anak gitu ya. Eh, Semoga doa kalian itu bukan ditampik atau ditolak sama Allah, tapi ditunda gitu. Mungkin bisa jadi kalian sedang dipersiapkan menuju menuju seorang ayah yang lebih siap sehingga Allah menakdirkan meniupkan ruh ke dalam rahim istrimu gitu. Bagi kalian bagi kalian yang ternyata diuji sama Tuhan dengan cara yang paling besar bahwa, ya ada kenyataannya ada pasangan yang tidak punya anak gitu ya. Mungkin ini saatnya, waktunya kalian mengadopsi, ada anak-anak terlantar atau anak-anak yang, memang butuh kasih sayang kalian gitu. Jadi, pesannya adalah, kita selalu harus, thinking positif atau berpikir positif terhadap takdirnya Allah gitu. Dan jangan pernah, putus asa terhadap nikmatnya Allah. Jangan berputus asa, jika mengalami ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi tetap optimis, dan semoga ya kalian yang mendengarkan wawancara saya dengan Aan ini ya, coba dengarkan, lagu Doa Yang Terjawabnya, dari Cupu Manik dan maknai liriknya. Kalian boleh menafsirkan secara bebas apa maknanya. Kalian kalian dengerin, karena sebenarnya saya sudah membuat, akrobat kata-kata yang sangat sangat tajam, sangat reflektif, eee, sebenarnya ini kata-kata yang sangat to the point gitu. Tapi kalau kalian menemukan tafsir lain di luar itu sih saya malah senang banget gitu ya. Jadi sekali lagi bersabar yang belum dianugerahi dan jika sudah punya anak gitu, saya juga seorang orang tua yang juga murid ya, saya belum pernah berhenti belajar gitu, jadi orang tua yang baik gitu ya.
Ya, semoga kita akan selalu menjadi ayah atau orang tua yang bikin anak-anak kita bangga, kita bisa ngasih teladan yang bisa dikenang sama mereka, bahwa mereka punya orang tua yang baik, tanggung jawab, yang mereka hormati, menjaga nama baik keluarga. Gitu, An. Wow, amin amin amin. Ini luar biasa sekali ya, buat teman-teman semua pokoknya yang mendengarkan lagu ini, tadi Ya, seperti yang Mas Tia sampaikan, doa itu pasti akan hadir di waktu yang tepat gitu ya. Jadi, betul, teruslah betul. berdoa, Allah atau Tuhan pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Dan buat teman-teman yang sudah punya anak, ya lagu ini akan memberikan sebuah, warna baru, tafsir baru buat teman-teman semua, dan Mas Tia Betul. mempersilahkan kita menafsirkan lagu tersebut Dengan sesuai bebas, dengan, betul. apa yang mau kita tafsirkan, melihat dengan Betul. kebahagiaan yang kita dapatkan lewat anak kita. Terima kasih banyak Mas Tia, terima kasih banyak Sama-sama, juga buat An. teman-teman semua. Semoga teman-teman yang berpuasa pada, di bulan suci Ramadan ini diberikan kelancaran dan kesehatan, dan kita doakan juga semoga 2 karya besar Mas Tia akan segera rilis dan kita bisa menikmatinya Ih, setelah lebaran nanti. Saya akhiri, oke. sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam, terima kasih, An. Mari Mas Ceng.